Oke semuanya, jadi kali ini adalah pompa air Shimizu yang telah tak gulung ulang. Jadi seperti biasanya, karena channel ini juga membahas tentang penggulungan ulang pompa air. Dan di sini ada salah satu kawat sambungan lah ya. Jadi kawatnya tuh habis, kemudian tak sambung di tengah. Jadi seperti itu. Jadi untuk penggunaan kawat pompa air saya menggunakan kawat tembaga, dan ini tidak ada masalah ketika kita kawat kita habis, kemudian kita beli lagi, kita sambung pada bagian tengah. Tapi harap diperhatikan untuk penyambungan harus rapi, dan kalau bisa harus dikasih selongsong kawat yang anti panas seperti itulah ya. Oke, dan kali ini kita akan menyambungnya setelah kita kerik, kita kerok ya seperti itu. Setelah kita kupas isolator pada bagian enamel kawat email dan kita solder, kemudian nanti kita tali seperti biasanya. Sebelum kita tali, tentu saja kita harus memasang selongsong seperti itu ya. Selongsongnya ini berukuran 2 mili ya, berukuran 2 mili. Oke, kita sambung, kita kasih pembatas mika juga guna menanggulangi terjadinya hubungan singkat dari kawat primer ke kawat sekunder lah ya, guna lebih amannya gitulah ya. Oke, kita tali dulu. Penalian seperti biasanya yang Anda ketika udah sering nonton channel ini, tentu aja Anda udah tahu, udah sering mengerti, udah paham penggunaannya apa, makinnya gimana, nalinya gimana, udah tak jelasin semua di sini. Jadi saya di sini mau membuat video ini untuk memperjelas dan semakin mengerti. Bagi Anda yang baru gabung ya, terima kasih, selamat bergabung. Silahkan subscribe apabila video seperti ini Anda suka dan mungkin Anda cari-cari. Oke, kita lanjut penilaiannya dulu ya. Oke, dan tadi telah kita tali, telah kita rapikan dan telah kita pasang mika, dan di sini ada 4 kawat ya, paham lah ya. Di sini ada 4 kawat yang wajib kita bisa menentukan jalurnya untuk putar ke kanan atau putar ke kiri. Nah, alangkah lebih baiknya Anda harus mengerti ukuran-ukuran kawat yang Anda gunakan tadi. Tentu aja Anda tahu lah ya. Dan untuk penggunaan kawat di sini yang sering tak pakai adalah ukuran 0,40 sama 0,35. Jadi ketika Anda memasukkan awal 0,40 dan awal 0,35 itu Anda sambung menjadi satu untuk kabel ke kamen atau kabel yang ditujukan tersambung ke fuse pengaman panas. Gimana? Paham lah ya sampai sini.
ketika Anda udah menemukan dua kabel tersebut antara kabel 040 sama 035, itu Anda sambung menjadi satu untuk disambungkan ke fuse pengaman panas. Nah, di sini kan terus kita ada sisa dua kabel lagi ya, dua kawat lagi maksud saya, dua kawat, yaitu kawat yang ukuran 0,40 sama ukuran 035. Nah, di sini yang ukuran 0,40 itu kita sambungkan ke bagian listrik kapasitor, dan yang satunya ukuran 0,35 itu kita sambungkan ke kapasitor. Jadi untuk kawat yang 0,40 kita perumpamakan sebagai runningnya, seperti itulah ya. Dan ini adalah ukuran kawat yang 0,40 yang saya kerik atau saya kupas bagian isolatornya, itu kita sambung ke bagian running atau listrik kapasitor, paham lah ya. Dan untuk bagian terakhir adalah bagian untuk kapasitor saja atau starting, yaitu menggunakan kawat dengan ukuran 0,35. jadi seperti itu. Mungkin bagi Anda paham lah ya untuk cara penyambungan seperti ini, yang sering tak pakai, yang sering tak tunjukkan, yang sering tak buatkan video untuk Anda. Bagi Anda yang ingin belajar atau gimana, bisa nonton channel ini lah ya, karena saya banyak membahas tentang perbaikan pompa air, penggulungan ulang, terutama penggulungan ulang sih ya. Ini sering banget tak sampaikan di sini, cara menggulung, jumlah lilitan, skema yang dipakai, jumlah ukuran kawatnya berapa, ampernya berapa yang bagus, seperti itulah ya. Jadi oke, sekarang kita lanjut untuk mengelupas isolatornya. Isolator kawat kita kupas dan kita sambungkan ke kabel, seperti itulah ya. Oke, dan langkah selanjutnya kita talinya seperti biasanya, seperti tadi yang awal kita menali, seperti itulah ya. Dan di sini ada yang mungkin wajib Anda tahu, di sini saya menggunakan selongsong kawat sama aja sih ya. Selongsong kabel menggunakan ukuran 4 mili ya, ukuran 4 mili sampai 5 mili, tergantung kebutuhan Anda lah ya. Karena di sini saya menggunakan kabelnya juga ukuran NGGHJ dengan ukuran 0,75 ya. Dan oke, seperti itulah ya. Ukuran selongsong 4 mili, ukuran kabel 0,75, tipe NGGHJ atau serabut. Dan saya juga menggunakan fuse pengaman panas yang nanti akan protek dengan derajat 70 derajat. Apabila pompa sudah mencapai 70 derajat, maka pompa air tersebut akan secara otomatis memutus tegangan alatnya, atau fuse itu tadi memutus tegangan yang masuk, sehingga pompa tidak jadi terbakar lah ya. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi, walaupun dipasang maaf serak ya,
walaupun dipasang fuse pengaman panas, tapi pompa bisa tetap terbakar. Jadi fuse di sini tidak bisa menjamin 100% keamanan pompa air Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, di sini apabila terjadi laker macet dan yang lainnya, itu bisa menyebabkan pompa air dengung aja dan nanti akan terbakar seperti itu. Dan langkah selanjutnya, apabila pompa air terkena air dari bagian spool itu, tertetesi air lama-lama, itu short antar kawat satu dengan kawat yang lainnya, itu nanti juga akan mengalami kerusakan atau gosong pada bagian kawatnya. Itu sangat-sangat merugikan Anda lah ya. Jadi sebisa mungkin apabila Anda memiliki pompa air, tempatkanlah pompa air pada posisi bagian sisi rumah Anda yang benar-benar kering. Jangan sampai lembab. Untuk dasaran pada pompa air tersebut jangan sampai berpasir, karena nanti apabila pompa air bekerja atau berjalan, itu pasir akan masuk ke dalam spool atau ke dalam kawat, dan itu akan menyebabkan laker atau bearing menjadi rusak, kasar, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali di sini apabila sekarang mungkin ya, kebanyakan sekarang sih untuk sumur tuh menggunakan sumur sontek atau sumur bor yang sumurnya nggak seperti sumur-sumur yang tahun 90, tahun 95 itu pakai sumur bor yang hanya casingnya sekitar 3 in sampai 4 in, bahkan 2 in juga ada. Itu kalau pompa air Anda rusak, itu Anda nggak bisa nimba air ya, seperti itu. Jadi harap perhatikan benar-benar, jangan sampai Anda mengalami kerusakan pompa air Anda sendiri di rumah gara-gara pompa tertetesi air dan lain sebagainya. Paham lah ya sampai sini lah ya, yang tak maksud lah ya, supaya menjaga pompa air Anda lebih awet dan lebih higienis, lebih bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Oke.